Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Pujaro Sandi. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan rezeki melalui akun-akun kita semua ya. Jadi gimana kabar akun kalian masing-masing? Apakah akun kalian susah mendapatkan penglaris atau pecah telur di pertama kali ngebit? Ataukah sekarang kan naik versi terbaru ya, Go Partner ya? Apakah kalian ketika kalian melakukan update versi terbaru, apakah kalian merasakan akun kalian lebih terpuruk atau lebih buruk daripada hari sebelumnya? Atau pula kalian merasakan keanehan ketika habis update versi, banyak ngebug segala macam? Tulis di kolom komentar apa yang kalian rasakan ketika update versi terbaru. Apakah kalian belum ada di Play Store-nya untuk update versi terbaru? Tapi gue pribadi udah memakai aplikasi terbaru yang Go Partner ini ya. Jadi baru tadi pagi gue ada di Play Store gue, jadi langsung gue update. Udah mulai Vermuk menggunakan masker ya, jadi cepet banget gitu ya, nggak nyampe 2 detik itu langsung langsung online gitu ya. Jadi ada 2 kali Vermuk, yaitu Vermuk biasa ya, membuktikan bahwa akun kita tuh bahwa kita pribadi yang memakainya, dan yang kedua adalah Vermuk menggunakan masker. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas pembahasan kenapa akun Gojek kita ketika naik versi terbaru itu merasakan anyep daripada yang kemarin-kemarin, atau juga susah mendapatkan pengalis. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas kenapa ketika naik versi akun kita jadi lebih anyep atau susahnya mendapatkan penglaris di pertama kalinya. Nah, jadi ikutin sampai akhir, tonton sampai akhir videonya supaya kalian tidak gagal paham dan tahu apa pendapat dari gue sendiri di video kali ini. Dan jika kalian mau melakukan saran dari gue nggak masalah. Karena ini kembali lagi bukan maksud gue menggurui kalian atau mengajari. Balik lagi, setiap channel gue ini adalah pendapat murni dari gue pribadi dan pengalaman-pengalaman gue yang gue lakukan di lapangan tiap harinya. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel gue, apa yang udah lama udah sering nonton atau sering nonton video-video gue sebelumnya, gue ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel gue, boleh langsung tekan klik tombol subscribe-nya sekarang juga, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya ketika 2 hari sekali gue upload video, kalian mendapatkan notifikasinya. Lanjut aja. Yang pertama, kenapa ketika kita naik versi itu akun kita menjadi buruk daripada sebelumnya? Yang mungkin kita udah ketahui semua, tapi yang harus kita ketahui adalah yang namanya naik versi terbaru itu adalah memperbarui sistem sebelumnya mungkin ya. Jadi memperbarui perbaruan bug-bug dan lainnya, dan semua itu butuh waktu atau bertahap. Contohnya dulu banyak kita Vermuk nggak langsung satu Indonesia melakukan Vermuk kan bertahap, atau juga mungkin perbaikan-perbaikan yang dulu atau poinnya masih kurang, semuanya itu bertahap. Sama mungkin kemungkinan besar sama seperti yang namanya naik versi ini, semuanya butuh proses. Makanya ketika naik versi banyak juga driver yang mengalami mungkin bug, error sistem, atau poin yang nggak normal, atau juga orderannya aneh-aneh, apa mungkin ordernya goret, timbulnya di mapnya mobil atau segala macam hal, banyak hal yang kita rasakan di lapangan. Jadi mungkin itu salah satunya yang namanya semua masih bertahap. Jadi kemungkinan besar juga ada mungkin kendala kita dapat orderan atau ngebuk atau seperti apa, itu memang wajar aja terjadi. Jadi kita sabar aja. Jadi dengan adanya perbaruan sistem ini, jangan ngedonin atau mengurangi semangat kita untuk ngebitnya lebih pagi lagi, lebih hebat lagi, lebih cerdas lagi. Jadi tetap berusaha semaksimal mungkin, jangan kalah sama sistem atau jangan kalah sama errornya sistem yang terbaru saat ini ya. Jadi kita terus berusaha aja. Yang kedua, kenapa susah mendapatkan orderan ketika kita naik versi? Kemungkinan besar pendapat dari gua adalah yang namanya naik versi itu adalah pastinya meningkatkan penyimpanan di memori kita, atau aplikasi itu yang tadinya contohnya 100 MB mungkin jadi bisa 150 MB gitu kan, dan seterusnya. Tiap naik versi pasti meningkat juga penyimpanan aplikasi tersebut di HP kita. Jadi buat HP kalian yang masih kentang atau mungkin masih di bawah standar, atau mungkin memang HP kalian adanya satu-satunya itu, belum ada dana untuk upgrade ke HP selanjutnya, ya mungkin itu kalian fokuskan aja HP tersebut itu untuk ngojek, jangan untuk ngegame lah, campur lagi Instagram, campur lagi segala macam yang aplikasi itu ketika jalan bersamaan tuh berat banget gitu. Jadi optimalkan semaksimal mungkin HP kalian itu ketika HP kalian tuh masih berada di kentang atau masih tanggung, RAM-nya masih kecil, penyimpanan juga masih kecil gitu kan. Tapi untuk kalian yang HP-nya badak, super badak, yang mungkin kendalanya bukan dari HP-nya atau mungkin dari sistem yang lainnya gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau kalian dapat rezeki, update lagi HP kalian untuk fokus, karena itu kan kebutuhan ya. HP ini memang kebutuhan dasar kita sebagai ojek online, itu kita HP sama motor. Jadi nggak
nggak ada salahnya kalian tuh upgrade selanjutnya untuk kumpulin dulu dananya, karena memang ini yang kita butuhkan di lapangan. Yang ketiga, balik lagi di penilaian kita di 2 minggu terakhir, karena sistem Gojek sendiri mengevaluasi kinerja kita tuh selama 2 minggu, dan hasil 2 minggu nih rating, performa, dan mungkin penyelesaian order kita itu semuanya dinilai selama 2 minggu, dan itu mempengaruhi 2 minggu ke depannya. Jadi ketika kita 2 minggu ini gacor, jadi kemungkinan besar 2 minggu yang akan datang tuh kita bakal gacor dalam arti 15 trip sampai 20 trip. Kalau cuman 5 trip, 7 trip ya belum namanya gacor ya. Kemungkinan minggu depannya juga seperti itu gitu kan. Bahkan kemungkinan menurun itu nggak menutup kemungkinan. Jadi jangan kalian gampang menyerah ketika kalian biasa 5 trip nih, seminggu 2 minggu terakhir ini tiba-tiba minggu depannya juga 4 trip bahkan 3 trip. Jadi makanya terus cari penyelesaian order kalian tuh tiap harinya diperbanyak, targetnya dilebihin lagi. Biasanya 5, kalian biasanya 5, jadi usahakan 7 atau 8 atau 9 gitu, supaya di 2 minggu ke depannya kalian merasakan enteng. Dan balik lagi, gua kasih tahu yang namanya orderan, kita nggak dapat orderan itu balik lagi pasti orang-orang banyak juga berpendapat bahwa nggak adanya orderan di lapangan. Nah, di sini kesimpulan gua sebenarnya nggak masalah berpendapat seperti itu, tapi nggak ada salahnya kita tuh jangan coba terpancing oleh omongan orang, memang nggak ada orderan, gimana lagi gitu kan. Jadi gue juga pernah berpikir seperti itu, tapi pemikiran seperti itu bisa menurunkan semangat kita di lapangan gitu kan. Jadi kalau seandainya kita berpikir memang di lapangan ini nggak ada orderan, itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita tuh ngedonin semangat kita tadi. Jadi yang tadinya kita mau cari spot yang rame, jadi percuma nggak ada orderan gitu kan. Coba, memang namanya orderan tuh kemungkinan juga berkurang gitu kan pada saat seperti ini. Tapi kita juga bisa menilai driver-driver yang lainnya, tapi bukan driver yang kita kenal aja. Kebetulan yang kita kenalnya akunnya Anyep doang, jadi kita taunya Anyep semua gitu kan. Banyak driver yang mungkin kita ketemu di lapangan atau ketemu kita lagi nongkrong yang nggak kenal, kita sharing juga nggak masalah, supaya kita tahu perkembangan di lapangan itu seperti apa, bukan perkembangan di sekitar kita itu aja. Contohnya gue juga banyak sharing temu restoran driver yang nggak gue kenal, gue tanya gimana bang gini-gini, seharinya dia gacor deh, berarti di wilayah itu gue tanya mainnya di mana, ternyata mainnya di daerah gue juga, jadi nggak menutup kemungkinan bahwa gue juga bisa seperti dia gitu kan. Jadi bukan kita langsung menyerah berpendapat bahwa memang orderannya nggak ada gitu, bukan berarti nggak boleh berpendapat seperti itu, karena pendapat seperti itu menurunkan semangat kita dan kerja kita. Kita yang tadinya mau keluar pagi udah bangun nih, orderannya nggak ada, percuma, jadi nggak jadi on beat, jadi kalian nyanyain waktu gitu kan. Saran gua nggak masalah berpikir seperti itu, tapi kok jangan jadi patokan kita ngebeat gitu kan, karena aplikasi Gojek ini bukan aplikasi yang baru buka gitu kan. Jadi kemungkinan besar satu Indonesia ini mungkin 80% udah pakai semua gitu loh, udah tahu semua cara kerjanya, udah pakai semua. Dan kebutuhan juga memang Gojek ini bisa belanja, bisa benerin kulkas orang, bisa masangin gas, bisa ngangkat galon gitu kan. Dia mesen Gojek nih serba aneh-aneh, pasti kalian pernah ngerasain ya. Jadi coba tulis kolom komentar, kalian pernah disuruh customer apa, mesennya goret tapi kalian disuruh pasang gas atau beresin kasur gitu kan, apa suruh masang lampu dan lain-lain. Karena aku juga pernah ngalaminnya di lapangan seperti itu. Yang kedua, kenapa kita susah mendapatkan penglaris? Balik lagi ke histori kita. Ketika kita susah mendapatkan penglaris pertama, atau juga ada yang mudah, ada driver yang mudah dapatkan penglaris tapi orderan selanjutnya itu susah. Nah, itu tergantung histori kita. Kita pasti tahu karakter akun kita seperti apa. Contohnya kita tahu nih jam 7 susah, nanti jam 9 baru dapat. Pada intinya gue saranin jangan menyerah, tetap keluar pagi terus yang konsisten, walaupun kalian gak dikasih orderan, tetap terus cari, berusaha, ikhtiar semaksimal mungkin. Nah, dan yang gue saranin bagi gue pribadi, pendapat gue dan pengalaman gue ketika gue dapat susahnya penglaris sampai 3 jam 4 jam gue gak dikasih penglaris, yang gue lakuin adalah contohnya begini, buat kalian yang on beatnya jam 6 atau jam 7 ya, kita ambil contoh jam 7 aja. Jadi ketika kalian keluar jam 7 pagi, usahakan mungkin setengah jam udah kalian aktifin aplikasinya walaupun itu di rumah. Jadi ketika kalian keluar jam 7, jadi setengah jam yang lalu kalian udah on beat sebelumnya. Karena ketika kita mau mendapatkan orderan itu, sistem itu memang butuh juga proses, butuh delay, butuh proses mungkin menuju orderan selanjutnya, yaitu 30 menit sampai 1 jam. Apalagi kalian yang keluar jam 7, jam 6 udah aktif gitu kan, dan jam 7-nya mulai keluar. Nah, itu mungkin lebih bagus lagi. Jadi sisa-sisa delay kita atau prosesnya akun kita ini untuk bener-bener siap online istilahnya ya, kalau pendapat gua. Jadi itu
udah siap lagi ketika kita keluar rumah. Jadi udah siap menerima orderan, bener-bener tergantung kita. Jadi bagi kalian yang susah mendapatkan penglaris tuh, usahakan jangan main di spot yang memang kalian susah dapat orderan. Coba cari umpamanya di bener-bener masuk terminal, atau mungkin kalau dalam mall belum buka ya jam segitu ya, atau masuk dalam pasar atau seperti apa. Banyak cara yang mungkin deketin McD ya, mungkin titiknya deketin McD, jangan di emperannya kalau bisa, tapi memang deketin titiknya di mana gitu. Jadi seperti itu aja pembahasan video gua kali ini. Terus tingkatkan HP kalian, kumpulin duit kalian supaya bisa upgrade HP ke HP selanjutnya gitu, yang RAM-nya badak, yang penyimpanannya oke. Dan tingkatkan lagi penyelesaian order kalian di 2 minggu terakhir, karena kita nggak tahu update terbaru Gojek itu setiap kapan, setiap bulan apa, setiap minggu keberapa kita nggak tahu. Tapi yang kita wajib adalah kita meningkatkan terus gimana penyelesaian order kita ke depannya, supaya di 2 minggu selanjutnya kita mendapatkan orderan yang maksimal mungkin. Oke, sekian video dari gua, mohon maaf jika ada salah kata, karena ketidaksempurnaan ada milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.